Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tentunya berbahagia selalu. Di video kali ini kita mampir lagi ke project kolam kita. Project kolam yang bisa dibilang gundeng pol. Hari ini kita mampir ke Klaten. Kita sedang berada di project kolam yang anti mainstream. Kolamnya itu bentuknya bulat. Jadi gini, flashback sedikit soal gimana kok kolam ini bentuknya bisa anti mainstream. Bentuknya bulat, kemudian ada kaca yang ukurannya 6 meter, segini gede. Jadi beliau ini awalnya itu memang hobis dan juga kiper ikan koi. Jadi beliau itu pelihara ikan dari kecil, dari 12 cm, 15 cm sampai bisa 60 sampai 65 cm. Bahkan ikan-ikannya ketika diikutkan show itu bisa meraih gelar champion. Nah, usut punya usut, beliau itu ternyata seringnya keeping di kolam vet untuk ikan kecil. Jadi beliau juga punya kolam satu lagi, kolam kotak biasa, ukurannya kurang lebih mungkin sekitar 5 kali 4 ya, yang di rumah itu. Beliau jadi prosesnya ketika keeping di vet, nanti ikan sudah matang, sudah besar, saatnya untuk menikmati setelah show atau dirasa sudah cukup waktu keepingnya, dimasukkan ke kolam, tinggal menikmati kolam kotak. Nah, usut punya usut, beliau itu tiba-tiba kontak saya. Mas, project bareng, kita bikin project gila. Gila gimana tuh Om? Ternyata beliau itu pengen mewujudkan kolam keeping yang sesuai dengan keinginan beliau, tapi yang ukurannya gede. Yang awalnya keeping cuman di vet 1 meter, 1,5 meter, 2 meter vet terpal, sekarang kita realisasikan di sini vet beton diameter 6 meter. Gila banget. Filternya sendiri itu 45%. Nah, bayangin 45% dari volume kolam. Jadi kolam ini itu 80 ton. Diameternya 6 meter, dalamnya 2,5 meter. Kemudian untuk kolam ini kita kasih kaca. Di sini ada wall kaca. Lengkung sepanjang 6 meter, tapi memang kita belinya kita bagi menjadi 3 bagian karena kemarin kita cari belum ada yang memproduksi ukuran selebar ini dengan titik lengkung seperti ini yang langsung satu set jadi. Kalaupun misalnya ada, itu pastinya mahal banget karena kaca ini aja udah mahal gitu loh, karena ini custom. Ukurannya, kemiringannya itu memang kita custom khusus, kita datangkan dari Jawa Timur gitu. Terus back to topic, kolam ini itu kita setting untuk 2 level ketinggian keeping. Jadi karena kolam ini dalamnya 2,5 meter, jadi ada 4 buah skimmer di kolam ini. Ada 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Nah, skimmer itu ukurannya, tingginya itu 1,5 meter dan juga 2 meter. Jadi ketika kita mau running kolam di ketinggian 1,5 sampai 2 meter itu masih bisa, di 2,5 meter juga bisa. Jadi kita buat kolam ini tuh kolam keeping yang menyenangkan dan sefleksibel mungkin. Kemudian untuk sistem pemompaannya kita pakai 5 titik pompa, ada 10 di situ sebenarnya. Jadi 10 itu 2 sub, kita bikin 2 sub. Jadi 4 untuk airlift, 1 untuk pompa. Jadi sistem kerja pompa ini karena beliau tidak berkenan, kurang srek untuk adanya suara yang terlalu berisik. Jadi kita pakai airlift, kita tembak pakai aerator, sistem airlift. 4 buah airlift untuk ngejar di 80 tonnya itu. Kemudian 1 pompa. 1 pompa itu nanti untuk arus, jadi muter. Dan kolam ini kita senjatai dengan 5 buah bottom drain. Dan kelima-limanya bottom drain itu ada diffusernya masing-masing. Jadi aeratornya pun di kolam ini nanti 5 titik. Masing-masing titik kita kasih LP 100, jadi LP 500 di kolam ini. Kurang gila apalagi coba kolam ini, ya Allah. Ini salah satu project paling menantang yang pernah kita jalani karena
dimensinya besar, apalagi kolam bulat itu menurut saya pribadi tingkat kesulitannya cukup tinggi karena kita harus benar-benar presisi gimana caranya lingkaran ini benar-benar bulat. Jangan sampai terlihat oval, jangan sampai kalau orang Jawa bilangnya meleot-meleot. Jadi jangan sampai miring-miring lah, harus halus, harus rapih, harus cakep gitu. Terus ini dinding kolamnya kita persenjatai dengan cor. Jadi full cor, full besi. Chamber pun sama, chamber itu full cor, full besi. Tapi jadi gini, tadi malam itu ada insiden. Jadi kemarin tuh saya minta tolong dengan beliau, Mas, tolong dong kolamnya diisi dulu deh, buat ngecek kondisi strukturnya gimana. Akhirnya diisi sampai setengah kaca ini. Tidak ada masalah. Masalahnya adalah muncul di bagian chamber. Tiba-tiba ada suara duk. Ternyata sekat chambernya itu retak. Jadi bukan pecah, bukan bocor, tapi hanya sekat antar chamber itu retak karena emang chambernya sekatnya kita buat setipis mungkin. Nah, itu memang konsekuensi karena beliau pengen minimalis. Kita juga ngomong kemarin karena beliau memang insinyur teknik mesin yang memang pengetahuannya beliau juga luar biasa. Kita pertimbangkan, kita diskusi bareng, cobalah sekatnya dibuat seperti ini, kita coba dulu ya Om. Kuat enggak? Kalau nggak kuat nanti kita reparasi deh. Oke, nggak apa, kita kerjain. Ternyata ada satu titik aja semalam itu gitu. Retak aja sih, nggak pecah. Akhirnya kita sudah tahu kelemahannya seperti ini. Ternyata problem yang dialami itu ternyata besinya tuh kurang masuk, kurang nyantol, kurang mengait gitu. Sudah beres, insya Allah hari ini sudah beres, sudah bisa mulai kita cross check lagi lah, kita penuhin lagi nanti kondisinya seperti apa, apakah ada trouble lainnya atau enggak, karena setiap project pasti ada tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan setiap project pasti juga ada problem yang berbeda-beda. Nah, kita berusaha untuk memenuhi keinginan dari partner kita, memenuhi ekspektasi beliau, tapi dengan pengerjaan yang tentunya juga optimal gitu. Yuk kita bahas sistem chambernya. Oke, kita sekarang baru ada di filtrasi atau jantung pacu dari kolam ini. Jadi kolam ini itu kita bekali dengan 5 buah bottom drain. Nah, di tengah itu ada satu titik bottom drain sentral. Itu kita pakai 6 inch 2 biji. Kemudian 4 titik yang menyebar itu kita pakai 4 inch. Jadi total di sini ada 6 pipa tapi 5 sistem bottom drain. Dan kolam ini juga dipersenjatai dengan 2 buah titik vortex. Jadi vortexnya itu ada 2, di sebelah kiri kolam dan di sebelah pojok kanan kolam. Masing-masing vortex kegunaannya masih sama, yaitu menampung kotoran dari kolam. Jadi kolam masuk ke vortex, dia bergerak mutar, terus mengendap di bawah. Nah, tiap sore karena beliau menginginkan tiap sore itu dibuka biar bisa lihat kotoran itu rasanya plong. Nah, kita buat sistem vortex seperti ini. Setelah masuk vortex, itu nanti masuk ke sistem filtrasi mekanis, kita kasih biologis. Untuk isi dari media filternya itu nanti masih berjalan ya, masih kita pertimbangkan apa yang terbaik, apa yang sesuai dengan kondisi kolam, kondisi budget, dan yang pasti adalah kondisi kebutuhan kolam ini sendiri, karena filternya gede, 45%. Kalau kita isi media yang premium pastinya maksimal, tapi kalau kita isi media yang cukup karena sudah sebesar ini juga pastinya juga bisa optimal kalau kita settingnya bisa tepat dengan kegunaannya gitu. Kemudian di pompa ini yang seperti tadi yang saya bilang ada 4 buah air lift dan 1 buah pompa. Tempatnya nanti di sini kita sentralkan di sini untuk air lift, untuk pompa nanti di satu chamber ini. Jadi untuk maintenance-nya bisa lebih simple, lebih enak lah kita mau ngapa-ngapain gitu.
Sementara kolamnya juga masih on progress. Ini project yang panjang, tapi seru banget karena beliau ownernya itu juga kita sharing, masukan beliau juga banyak, masukan beliau juga diterapkan di kolam ini. Dan memang kalau kita sudah bicara sama teknisi, apalagi beliau ini teknik mesin, sudah banyak ilmu baru dan banyak juga percobaan baru yang diterapkan di kolam ini. Dan kalian pasti penasaran ending akhir dari kolam ini seperti apa. Pastikan ikutin terus. Kalau kalian ada pertanyaan soal sistem kolam ini atau sistem kolam kalian, boleh banget silahkan like, komen, dan juga subscribe. Silahkan komen di bawah. Sekian dari saya untuk mengenai review kolam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.